Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Pertama-tama Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Nurul Ulfa Apriliani atau biasa dipanggil Ibu Ulfa. Untuk semester ini kita akan belajar PKN sama-sama ya. Oke, baiklah. Minggu lalu kalian sudah mempelajari bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka minggu ini Ibu akan mengulang sedikit. Ibu yakin anak-anak semua sudah paham ya, memahami materi ini dengan baik karena sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak La. Ya, kita semua tahu bahwa negara kita ini kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusia. Ada kurang lebih 17.400 pulau yang tersebar di Indonesia dan 1.304 suku atau etnis, dan negara kita juga mengakui adanya 6 agama dan ada 5 ras berbeda yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman tersebut sebagai kekayaan berharga yang patut kita jaga dan lindungi agar tidak terjadi perpecahan antar sesama. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut, kita memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu kesatuan. Minggu ini Bu akan masuk di materi B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya anak-anak pernah jalan-jalan keluar daerah atau keluar pulau? Coba diingat kembali pengalamannya saat mengunjungi daerah tersebut. Dari pengalaman kalian berkunjung ke daerah yang lain atau pulau lain, kalian mendapati pengetahuan tentang perbedaan wilayah dan perbedaan sosial. Ada jarak Ya maaf, ada jarak antara daerah yang melewati gunung atau harus melewati laut dengan kapal. Nah, melalui aspek kewilayahan tersebut dijelaskan bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih pulau yang mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, tetapi menjadi unsur pemersatu. Artinya, laut sebagai penghubung antara satu daerah ke daerah lain atau antar satu negara ke negara lain, sehingga terjadi hubungan kerjasama antara wilayah tersebut. Tidak hanya itu, laut kita juga kaya akan sumber daya alam yang sangat banyak. Tapi kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau yang biasa kita sebut dengan disintegrasi bangsa. Sejarah mencatat bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Salah satunya adalah Timor Leste, dan yang terakhir kita kehilangan perairan Sambas ya. Kemudian selain kondisi kewilayahan tadi, juga ada aspek sosial budaya yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan kondisi sosial budaya. Nah, yang demikian dapat menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan tadi. Jadi, dua hal ini tadi, kondisi wilayah dan aspek sosial budaya, jika kita dapat menerimanya dengan baik, maka akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Tetapi jika tidak kita manfaatkan dengan baik dan kita tidak menerima perbedaan tadi, akan dapat berakibat ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Nah, karena itu, keberagaman harusnya bukan menjadi unsur pemecah, namun menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling mengenal dan saling bersaudara.
Nah, kenyataan terjadinya konflik perlu menjadi perhatian semua orang agar dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, bagi kita penting untuk memahami bagaimana sih keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara. Nah, tanpa kesadaran akan keberagaman, akan perbedaan yang kita miliki, bangsa kita bisa aja terjerumus ke arah perpecahan. Nah, keberagaman ini bisa bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, tetapi juga bisa berakibat timbulnya ketidakharmonisan atau konflik antar bangsa. Nah, bagi bangsa Indonesia, keberagaman yang kita miliki antara keberagaman suku, agama, ras, antar golongan merupakan kekayaan yang berharga. Meskipun berbeda-beda suku, agama, kita harus bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Karena keberagaman harusnya bukan menjadi unsur pemecah, tetapi menciptakan kesatuan dan persatuan. Nah, karena Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa, ucapan ini kita temukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, dalam kitab tersebut Empu Tantular menuliskan yang artinya bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran adalah tunggal, terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Nah, dalam bahasa Jawa ini mengandung arti bineka atau beragam, tunggal satu, ika itu, yaitu beragam atau satu. Oke, mari kita lihat video ini. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Di kaki burung Garuda mencekram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna walau bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, adat, agama, dan beraneka ragam, namun seluruhnya merupakan satu persatuan dan kesatuan penjelmaan atau wujud dari persatuan bangsa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar mewujudkan persatuan dan kesatuan, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saling menghargai antar teman, antara guru, tetangga, dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa kita harus memandang atau melihat apakah dia itu beragama dengan agama kita sama, apakah warna kulitnya sama, atau apakah dia satu suku dengan kita.
Nah, tanpa adanya kesadaran, sikap kita dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika pasti akan terjadi perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap orang hanya akan mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negaranya. Baiklah anak-anak, sampai sini saja yang Ibu jelaskan mengenai materi keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, bisa langsung menghubungi Ibu di kontak WhatsApp ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.